Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Desi Andriani, Dian Hafiz Andeska, Vidya Nur Khairunisa, dan R. Ardelia Andriska. Kami akan membahas mengenai teori komunikasi dalam pembelajaran. Kajian teori. Komunikasi dalam pembelajaran diperankan oleh guru dan siswa. Maka perlu dikaji bagaimana kemampuan guru dalam berkomunikasi dan siswa dalam berkomunikasi. Pertama, komunikasi guru. Komunikasi guru adalah kemampuan menyampaikan informasi maupun opini dalam pembelajaran. Tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, pengarahan, serta memberikan motivasi yang dilakukan oleh guru. Kedua, komunikasi keterampilan siswa. Keterampilan merupakan kegiatan yang lebih condong terhadap urat saraf siswa yang biasa diasahkan saat olahraga, menulis maupun mengetik. Dalam pergerakan motorik, siswa harus dalam kesadaran dan koordinasi yang nantinya akan mewujudkan keterampilannya. Secara etimologi, komunikasi yang diambil dari bahasa Latin yakni communication. Perkataan komunikasi ini ternyata bersumber pada kata communis. Akan tetapi, dalam pembahasan kali ini sama sekali saya tidak menyangkut pautkan dengan partai komunis yang biasa dijumpai dalam kegiatan politik di negara ini. Karena arti dari komunis sendiri di sini adalah sama, yakni sama makna. Jadi komunikasi berlangsung terjadi apabila antara orang-orang yang terlibat dalam komunikasi yang sama pahamnya, hubungan yang terjalin antara mereka itu bersifat komunikatif. Sebaliknya, jika ia tidak saling memahami, maka komunikasi bukan dikatakan komunikatif. Secara terminologi, komunikasi berarti sebuah proses penyampaian informasi yang mampu dicerna secara baik. Komunikasi akan terjadi apabila terjadinya komunikasi dengan beberapa lawan bicara. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi teori komunikasi dalam pembelajaran. Untuk mencapai keberhasilan target proses belajar mengajar, ada beberapa media dalam penerapan komunikasi dan pembelajaran. Yang pertama yaitu komunikatif. Komunikatif ini dapat kita kembangkan dalam proses belajar mengajar, yaitu membangun suasana yang nyaman, menarik bagi siswa, sehingga siswa mampu menggunakan sarana yang kita berikan. Atau lebih singkatnya lagi, siswa itu mudah jelas dengan apa yang kita ajarkan, dengan apa yang kita sampaikan. Yang kedua yaitu sarana persuasif, merupakan ajakan sehingga memberikan kesempatan untuk siswa terlibat secara aktif dan tertarik pada proses pembelajaran dengan sendirinya. Dari komunikatif yang baik menjadi membuat siswa itu mau belajar dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga yaitu ada sarana edukatif. Edukatif adalah komunikasi yang berisi nilai-nilai pembelajaran. Hal ini sangat penting karena fungsi dari pembelajaran sendiri adalah sebagai sarana untuk mendidik para siswa, sehingga dalam berkomunikasi dalam proses belajar pembelajaran itu tentu sangat penting dalam adanya sarana edukatif tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu repetitif atau pengulangan. Di dalam proses belajar mengajar tentu siswa memiliki kendala tersendiri, sehingga kita sangat penting bisa menggunakan sarana repetitif ini, komunikasi secara berulang-ulang, untuk bertujuan agar memahamkan benar-benar apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita informasikan kepada siswa, apakah mereka benar-benar menerima, menyerap informasi dari kita atau belum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat komunikasi dalam pembelajaran. Manfaat komunikasi akan terlihat jika prosesnya terlihat dengan adanya rangsangan dan respon. Dalam manfaat komunikasi dapat diperoleh dari proses pembelajaran ketika seorang pendidik menyampaikan sebuah materi ajar kepada peserta didik. Di situ
sudah terjadi komunikasi antar pendidik dan peserta didik. Komunikasi ini akan menghasilkan manfaat, yakni memudahkan untuk saling berkomunikasi, sehingga mengerti akan apa yang belum dan sudah dipelajari. Jadi pada intinya komunikasi ini sangat penting dalam proses pembelajaran karena sangat memudahkan serta dapat melancarkan proses pembelajaran.